wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kakak Sartika, mahasiswi PPL 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Akidah Akhlak UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya Kakak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada bab 1 kita sudah mempelajari nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Pada bab 2 ini akan kita pelajari beberapa bentuk akhlak terpuji, yaitu amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Tonton videonya sampai akhir ya, dan catat poin pentingnya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat hal-hal yang dilakukan secara terus-menerus sehingga ia melekat pada diri kita. Ketika hal tersebut menjadi kebiasaan, maka ia disebut dengan akhlak. Akhlak atau tata krama dibagi menjadi dua, yaitu pertama akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Akhlak terpuji yaitu akhlak yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ketika seseorang menghiasi hari-harinya dengan akhlak terpuji, akan mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya dan orang lain. Sedangkan akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji. Semoga kita terhindar dari akhlak tercela. Pembahasan pertama, amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk perbuatan kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan. Amal soleh terbagi menjadi dua, ubudiyah dan sosial. Amal soleh bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Amal soleh yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Dalil tentang amal soleh terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Terdapat juga dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7-8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnin, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Terdapat juga dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Waktu sangat amat berharga. Mengapa? Karena waktu yang terlewat tidak dapat diulang kembali. Maka dari itu, gunakanlah waktu untuk beramal soleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Amal soleh yang diterima di sisi Allah, yang pertama, mengetahui ilmunya sebelum melakukannya. Dalam hal apapun, perbuatan seseorang tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Beramal soleh pun demikian, sebab amalan apapun tanpa didasari oleh ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Dalam ajaran Islam contohnya, orang yang melaksanakan sholat
Agar sholatnya diterima oleh Allah, maka ia harus mengetahui ilmu tentang sholat, syarat dan rukun sholat, bacaan-bacaan sholat, serta adab tata cara sholat. Begitupun ibadah-ibadah lainnya harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Amal soleh yang diterima di sisi Allah yang kedua yaitu niat yang baik. Niat di dalam beribadah sangat penting. Berniat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala sebelum melakukan ibadah atau amal soleh. Sebab amal akan sia-sia tanpa disertai niat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, niat adalah sebagian daripada agama. Dalam hadis Nabi pun mengatakan, setiap amal perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang atas apa yang diniatkannya. Ketiga, yaitu sabar saat melaksanakan ibadah. Sabar saat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang mukmin bersabar di tengah-tengah proses ibadah dengan tenang, menikmati proses di setiap pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, saat melaksanakan sholat, itu harus tumaninah. Tumaninah atau diam sejenak sebelum berpindah ke gerakan sholat selanjutnya. Tumaninah tersebut termasuk rukun sholat yang wajib dikerjakan agar sholat menjadi khusyuk dan tidak tergesa-gesa melaksanakan ibadah. Sepenting itulah sabar dan tenang di tengah-tengah proses beramal soleh. Yang keempat, yaitu ikhlas setelah melaksanakannya. Ikhlas dalam beramal soleh berarti menyerahkan segala sesuatu yang kita laksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kedua yaitu toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, toleransi berarti kelapangan dada dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, kebebasan berpendapat. Sikap toleransi ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang baik sosial maupun keagamaan. Pembahasan kita ini akan lebih fokus pada masalah agama. Toleransi dalam Al-Quran diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah, di mana ungkapan Allah tidak melarang kamu, yang berarti memberikan isyarat bahwa Islam menolak orang yang berasumsi bahwa tidak boleh berbuat baik terhadap non-muslim. Boleh membantu tapi tidak dalam keyakinan atau ibadah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun berdasarkan hadis mengenai toleransi sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW saat hijrah beliau ke kota Madinah, di mana beliau menjumpai orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin sebagai penduduk pribumi. Saat itu tidak ada di benak Rasulullah SAW untuk melakukan tindakan politis sebagai upaya untuk mengusir mereka dari Madinah. Hal yang dilakukan Rasulullah saat itu adalah menerima dengan lapang dada keberadaan mereka dan menyodorkan perjanjian kepada dua belah pihak, Islam dan non-Muslim. Islam mengerjakan ibadah yang dianutnya, non-Muslim pun mengerjakan ibadah yang dianutnya. Membiasakan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki sikap toleransi adalah suatu keharusan dalam Islam. Islam sendiri mengandung pengertian agama yang damai, keselamatan. Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati dan tanpa paksaan. Ciri-ciri orang yang berperilaku toleransi: memahami perbedaan, menghormati keputusan orang lain, mau menerima saran dan masukan dari orang lain, tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, dan tidak merendahkan orang lain. Nilai-nilai positif orang yang berperilaku toleransi: dapat menjalin persaudaraan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat, menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, menimbulkan sikap saling menghormati antar sesama, menciptakan rasa aman, tentram, tenang, dan damai dalam masyarakat,
menghilangkan sifat dengki, fitnah, kebencian, dendam, dan permusuhan. Pembahasan ketiga yaitu musawah. Pengertian musawah, secara etimologi musawah berarti sama, tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran, kelompok, keturunan, pangkat, harta, dan hal lainnya. Semua sama di sisi Allah, namun yang membedakan adalah iman dan ketakwaan seseorang. Ritual-ritual agama yang mengandung prinsip musawah, seluruh jenis ibadah di dalam Islam mengandung prinsip musawah. Dalam sholat misalnya, seluruh umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masuk ke dalam masjid, membentuk saf-saf yang lurus, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara bos dengan pembantu, antara yang lemah dengan yang kuat, antara pejabat dan rakyat, semua sama berbaris mengisi saf-saf yang kosong. Mereka sejajar, tidak ada perbedaan, semua sama derajatnya di sisi Allah. Namun yang membedakan itu adalah iman dan takwa seseorang. Begitupun ibadah zakat, haji, puasa ada unsur musawah di dalamnya, dan ibadah lainnya. Ciri-ciri orang yang berperilaku musawah: tidak sombong, menghargai karya orang lain, menghargai kedudukan dan profesi orang lain, menerima kritikan, saran dari orang lain, tidak merasa paling benar, menyadari kekurangan dirinya dan menerima kekurangan orang lain. Nilai-nilai positif orang yang berperilaku musawah diantaranya terciptanya hidup yang damai dan tentram, terciptanya kehidupan yang harmonis karena sikap saling menghargai, terhindar dari perbuatan memaksakan kehendak. Pembahasan akhlak terpuji yang keempat yaitu ukhuwah. Pengertian ukhuwah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara keduanya, saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Macam-macam ukhuwah. Ada beberapa macam bentuk ukhuwah yang sangat besar peranannya dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Seluruh umat Islam di dunia ini bersaudara. Ukhuwah yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah atau ukhuwah kebangsaan berarti persaudaraan sebangsa setanah air. Kita negara Indonesia ini artinya seluruh warga negara Indonesia adalah bersaudara. Ukhuwah yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah berarti persaudaraan dengan sesama manusia. Dalam agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Seluruh manusia di dunia ini adalah bersaudara. Motivasi manusia dalam melakukan persaudaraan kemanusiaan adalah agar tercipta kemanusiaan yang bersifat universal. Maka dari itu, kita tidak boleh merendahkan dan menghina orang lain hanya karena berbeda suku, tradisi, warna kulit, warna rambut, berbeda bangsa, negara. Kita harus tetap berakhlak baik, menghargai dan menjunjung tinggi persaudaraan umat manusia. Selesai sudah pembahasan pada bab 2 ini. Dengan membiasakan akhlak terpuji, beramal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah, kita akan senantiasa menghormati orang lain dengan baik dan orang lain pun bisa menghormati kita.
tercipta ketentraman, kedamaian, tidak ada permusuhan, dan insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat membiasakan akhlak terpuji